Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Catherine Paulina Rambulodongo, NIM 2023814022. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang teknik dan metode pembuatan nanopartikel. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu nanopartikel. Nanopartikel merupakan partikel koloid kecil yang dibuat dari polimer non-biodegradable dan biodegradable. Biodegradable adalah materi yang mudah terurai, sedangkan non-biodegradable adalah materi yang tidak mudah terurai. Diameternya umumnya sekitar 200 nanometer. Secara umum, nanopartikel dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni nanoseries yang merupakan sistem matriks dan nanokapsul yang merupakan sistem reservoir terdiri dari membran polimer yang mengelilingi suatu inti berminyak atau berair. Berikut adalah gambar skematik suatu nanoseries dan nanokapsul. Nanopartikel dapat mencapai target jaringan beberapa obat, yakni seperti antibiotik, sitostatik, peptida, dan protein. Selain itu, nanopartikel dapat melindungi obat terhadap degradasi kimia dan enzimatik, serta dapat menurunkan efek samping beberapa obat. Nanopartikel dapat menunjukkan sifat adesi yang kuat karena meningkatnya daerah kontak untuk gaya van der Waals. Jumlah molekul yang ada pada permukaan partikel meningkat seiring menurunnya ukuran partikel. Ukuran beberapa bahan. Tabel 1. Ukuran khas berbagai objek. Objek yang pertama, atom karbon, ukurannya 0,1 nanometer. DNA helix ganda, ukurannya 3 nanometer. Ribosom, ukurannya 10 nanometer. Virus, ukurannya 100 nanometer. Bakteri, ukurannya 1000 nanometer. Sel darah merah, ukurannya 5000 nanometer. Rambut manusia, ukurannya 50.000 nanometer. Dan bakteri mata manusia tanpa bantuan, ukurannya 100.000 nanometer. Persentase molekul permukaan dalam partikel. Ukuran partikel yang pertama, 1. Permukaan molekulnya 100%. Ukuran partikel 10, permukaan molekulnya 27,10%. Ukuran partikel 100, permukaan molekulnya 2,97%. Ukuran partikel 1000, permukaan molekulnya 0,3%. Ukuran partikel 10.000, permukaan molekulnya 0,03%. Kecepatan pengendapan partikel dan gerakan Brownian partikel. Ukuran partikel 1 nanometer, kecepatan pengendapannya 0,00043 nanometer per detik. Ukuran partikel 10 nanometer, kecepatan pengendapannya 0,043 nanometer per detik. Ukuran partikel 100 nanometer, kecepatan pengendapannya 4,3 nanometer per detik. Ukuran partikel 1000 nanometer, kecepatan pengendapannya 430 nanometer per detik. Ukuran partikel 10.000 nanometer, kecepatan pengendapannya 43.005 nanometer per detik. Ukuran partikel 1 nanometer, perpindahan Brownnya 54.250 nanometer per detik. Ukuran 10 nanometer, perpindahan Brownnya 17.155 nanometer per detik. Ukuran 100 nanometer, perpindahan Brownnya 5.425 nanometer per detik. Ukuran partikel 1000 nanometer, perpindahan Brownnya 1716 nanometer per detik. Ukuran partikel 10.000 nanometer, perpindahan Brownnya 543 nanometer per detik. Nanopartikel suspensi dan pengendapan. Karena ukuran nanopartikel yang kecil, maka cukup mudah untuk menjaga partikel-partikel tersebut tersuspensi dalam cairan. Mikropartikel akan lebih mudah mengendap karena gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi lebih kecil ditemukan pada suatu nanopartikel. Untuk nanopartikel, gaya gravitasinya tidak sekuat dengan gaya randomnya. Oleh karena itu, suspensi nanopartikel tidak mengendap yang akan memberikan waktu tinggal yang lama. Nanoemulsi. Nanoemulsi merupakan dispersi minyak dan air yang transparan stabil atau translucent
secara termodinamika yang distabilkan oleh suatu lapisan antar permukaan molekul surfaktan dan konsurfaktan yang mempunyai ukuran droplet konsurfaktan kurang dari 100 nanometer. Beberapa studi menunjukkan bahwa formulasi nanoemulsi memperbaiki kemampuan in vitro penghantaran transdermal dan dermal sama baiknya dengan in vivo jika dibandingkan dengan formulasi topikal konvensional seperti emulsi. Teknik pembuatan nanopartikel yang pertama, penggilingan partikel besar, itu ditunjukkan oleh gambar 1, sedangkan gambar yang kedua adalah presipitasi dari larutan. Kebutuhan energi atau indeks kerja obligasi untuk pengurangan ukuran partikel 1 mm. Diameter produk dalam μm, sedangkan kebutuhan energi dalam indeks kerja obligasi 100 μm membutuhkan energi 0,68, 10 μm membutuhkan energi 2,85, 1 μm membutuhkan energi 9,68, 0,5 μm membutuhkan energi 13,83, 0,1 μm membutuhkan energi 31,31. Energi ini sangat intensif untuk menurunkan kebesaran ukuran nanopartikel. Berikut merupakan teknik pembuatan nanopartikel. Yang pertama, teknologi BIRD atau ball milling. Yang kedua, pengeringan semprot. Yang ketiga, produksi di hot melt matrix. Yang keempat, kompres langsung. Karakterisasi nanomaterial. Yang pertama, karakterisasi SEM. Yang kedua, karakterisasi TEM. Yang ketiga, karakterisasi AFM. Yang keempat, karakterisasi Siner X. Yang kelima, karakterisasi DMA. Karakterisasi SEM. SEM atau Scanning Electron Microscope merupakan salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambar profil permukaan benda. Prinsip kerja SEM adalah menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron berenergi tinggi. Permukaan benda yang dikenai berkas elektron akan memantulkan kembali berkas tersebut atau menghasilkan elektron sekunder ke segala arah. Tetapi ada satu arah di mana berkas dipantulkan dengan intensitas tinggi. Penentuan distribusi ukuran partikel. Ketika kita amati foto SEM untuk sampel partikel, tampak bahwa ukuran partikel bervariasi dari yang sangat kecil hingga yang cukup besar. Hampir tidak mungkin membuat partikel dengan ukuran seragam atau monodispersi. Ketika para ahli mengatakan berhasil membuat partikel monodispersi atau seragam, yang mereka buat sebenarnya adalah partikel polidispersi, tetapi sebaran untuk partikelnya sangat sempit. Secara umum, ukuran partikel yang kita buat hampir dipastikan polidispersi. Ketika berhadapan dengan partikel demikian, pertanyaan menarik selanjutnya adalah bagaimana distribusi ukuran, berapa ukuran rata-rata, berapa deviasi standarnya, berapa persen partikel yang ukurannya antara satu nilai diameter ke nilai meter lainnya. Informasi-informasi ini sangat penting karena ketika ukuran berada dalam orden nanometer, sifat partikel sangat ditentukan oleh ukuran dan distribusi ukuran. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan foto SEM dari partikel-partikel tersebut. Yang kedua, karakterisasi TEM. Transmission Electron Microscope atau TEM merupakan alat yang paling teliti yang digunakan untuk menentukan ukuran partikel karena resolusinya yang sangat tinggi. Partikel dengan ukuran beberapa nanometer dapat diamati dengan jelas menggunakan TEM. Bahkan dengan High Resolution TEM atau HRTEM
kita dapat mengamati posisi atom-atom dalam partikel. Dalam pengoperasian CEM, salah satu tahap yang paling sulit dilakukan adalah mempersiapkan sampel. Sampel harus setipis mungkin sehingga dapat ditembus oleh elektron. Karakterisasi AFM, Atomic Force Microscope atau AFM, termaksud mikroskop canggih yang sederhana pengoperasiannya. Prinsip kerja AFM sangat sederhana dan dapat dipahami hanya dengan konsep fisika dasar. AFM tidak memerlukan sistem vakum, tegangan tinggi maupun fasilitas pendingin seperti pada SEM dan TEM. Karakterisasi sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 10⁻⁻10 meter. Panjang gelombang ini kira-kira sama dengan jarak antara atom dalam kristal. Oleh karena itu, sinar X dapat didifraksikan oleh atom-atom dalam material berbentuk kristal. Dengan mengamati pola difraksi sinar X yang dihasilkan suatu material, maka struktur kristal material tersebut dapat ditentukan. Karakterisasi DMA, Differential Mobility Analyzer atau DMA, merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel aerosol atau partikel udara. DMA dapat digunakan untuk mengukur distribusi partikel dari ukuran sekitar 2 mm hingga ratusan nanometer. Prinsip kerja DMA adalah memberi muatan pada partikel aerosol, kemudian memasukkan ke dalam ruangan yang mengandung medan listrik. Partikel kemudian mendapat gaya listrik akibat adanya muatan. Gaya tersebut menimbulkan kecepatan dalam arah sejajar medan yang berimplikasi pada munculnya gaya gesekan oleh udara atau gaya Stokes akibat adanya viskositas udara. Kedua gaya tersebut pada akhirnya mencapai keseimbangan dan partikel selanjutnya bergerak dengan kecepatan konstan atau terminal dalam arah sejajar medan. Besar partikel terminal tergantung pada mobilitas partikel tersebut. DMA membedakan partikel berdasarkan mobilitasnya. Jika suatu partikel memiliki muatan yang sama, maka mobilitas menentukan ukuran partikel. Dengan demikian, pada akhirnya DMA dapat digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel aerosol. Bagaimana cara membuat nanopartikel? Membuat nanopartikel menggunakan dua metode, yakni yang pertama bottom up dan yang kedua metode top down. Metode bottom up merupakan metode kimiawi, yakni pembuatan nanopartikel dengan mengumpulkan atom dan molekul, di mana atom akan berubah menjadi klaster atom, lalu berubah menjadi nanopartikel. Sedangkan metode top down menggunakan metode fisika atau menggunakan penggilingan, di mana pembuatan nanopartikel dengan memecahkan benda padat yang lebih besar. Prosesnya, benda padat yang ukurannya besar diubah menjadi serbuk atau ukuran mikro, lalu diubah lagi menjadi nanopartikel. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.